Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu di acara Sirah Time. Ini merupakan acara yang digagas oleh Yayasan Pendidikan Islamatul Jannah, di mana di dalamnya insya Allah kita akan membahas terkait tentang sejarah-sejarah Islam yang mungkin tidak banyak kita yang mengetahui. Insya Allah akan kita bahas dari berbagai tema-tema dan unsur-unsur dan berbagai elemen-elemen penopang mengapa sejarah itu perlu. Mulai dari nanti insya Allah akan kita bahas tentunya sirah nabawiyah, dilanjut dan dikaitkan dengan sirah sahabat, sirah tabi'in, sampai nanti sirah-sirah daulah Islamiyah. Sebagaimana daulah Abbasiyah, hingga terakhir nanti Turki Utsmani. Baik, pada kesempatan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, insya Allah kita akan membahas terkait keilmuan di dalam sejarah Islam. Dan tema spesifik yang diberikan kepada kita itu, menjadi guru hanyalah sementara, namun menjadi murid itu selamanya. Sebelum sampai kita nanti ke tema pembahasan, saya ingin mau menyampaikan berbagai realitas-realitas sosial yang membuat kita itu cukup dan harus bersedih, bahkan menangis. Bagaimana kita lihat kasus-kasus homoseksual itu semakin banyak. Juga bagaimana kasus-kasus pencurian, pembunuhan, perzinahan, pelecehan, dan segala macamnya. Dan itu telah menyasar anak-anak ataupun generasi-generasi muda Islam, generasi muda bangsa Indonesia ini. Dan ketika kita coba kaitkan dengan sejarah, bagaimana sejarah itu mengonsep bahwasanya peradaban itu menjadi peradaban yang madani, maka jawaban utamanya adalah Islam itu dijayakan dengan ilmu. Peradaban itu dikuatkan dan menjadi dasar faktornya adalah ilmu. Maka pendidikan merupakan hal yang fundamental untuk perbaikan permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Itulah realitas-realitas kita pada hari ini. Maka bila kita mengetahui realitas ini, di sisi lain kita selaku guru, orang tua, ataupun tenaga pendidik, yang pertama tentu merasa senang. Ternyata kitalah yang menjadi pengelola, pengatur, dan menjadi aktor dalam perubahan itu. Tapi di sisi sebelahnya, atau di sisi yang lain, kita bisa menjadi penyebab hancur, gelap, dan gulitanya kehidupan. Karena ketika kita bicara tentang sejarah Islam khususnya, itu benteng terakhir ketika terjadinya chaos, ketika terjadinya mungkin hancurnya politik, militer sedang bergejolak, maka pendidikan adalah benteng terakhir umat Islam. Sebaliknya, ketika Islam itu jaya, ketika Islam itu sedang di puncak, maka faktor fundamental atau dasar mengapa itu terjadi adalah karena faktor pendidikan. Sehingga ketika kita bicara bagaimana ayat-ayat turun ya dari malaikat Jibril disampaikan kepada dari Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah, itu ayat-ayat yang pertama dan awal-awal itu semuanya adalah ayat-ayat pendidikan. Yang pertama yaitu Iqra sampai 5 ayat
Ketika kita ingin coba tadabbur itu luar biasa sekali. Bagaimana efek dari keilmuan. Allah pertama kali bukan nyuruh manusia itu untuk sholat. Allah tidak pertama kali menyuruh manusia itu untuk puasa. Tapi menyuruh untuk membaca dulu. Ilmu dulu. Karena memang ketika beramal tanpa ilmu, itu akan menjadi orang yang dolin. Sebagaimana di Al-Fatihah, orang yang sesat. Yang kedua, atau mungkin ini hampir satu paket turunnya, itu Quran Surah Al-Qalam. Tulis menulis. Setelah kita Iqra disuruh membaca, baru dilanjutkan dengan tulis menulis. Membaca dan tulis menulis dalam pendidikan merupakan keterampilan dasar bagi seorang manusia mengenal yang namanya ilmu pengetahuan. Begitu Allah. Ketika Rasulullah ditunjuk jadi Rasulullah atau ditunjuk jadi Nabi, itu telah terjadi kejahiliaan yang masif atau kerusakan yang masif, fasadan kabir gitu. Maka bukan senjata yang langsung diberikan kepada Rasulullah, bukan harta yang diberikan kepada Rasulullah, tapi langsung perintah untuk mendalami keilmuan. Itu baca dan tulis. Meskipun kalau kita bicara ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan ayat atau surah kedua turun itu bukan Al-Qalam tapi Al-Muzammil atau Al-Mudaththir gitu. Sebenarnya enggak, kalau kita coba lihat secara komprehensif, baik ulama-ulama ulumul Quran dan ulama sirah, sebenarnya enggak ada permasalahan. Maksud di sini yang kita coba ambil, bahwasanya turunnya ayat itu, ayat Al-Mudaththir atau Al-Muzammil itu, memang kita sepakat bahwasanya itu adalah turun yang kedua, fase yang kedua, maksudnya bukan yang kedua surahnya, tapi fase yang pertama itu adalah Iqra yang hampir berdekatan nanti kurun waktunya dengan Al-Qalam. Tapi sebagian kita itu menganggap Al-Mudaththir dan Al-Muzammil itu ayat yang kedua turun, bukan. Sebenarnya fase kedua turun. Itu nanti ada Al-Muzammil, Al-Mudaththir, itu hampir satu paket, berdekatan. Bahkan sebagian besar ulama, zumur ulama mengatakan itu jarang itu hanya hitungan hari gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan dalam satu hari. Karena memang kata-katanya Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Oke, kita tidak membahas terkait masalah ayat-ayat tata tertib turunnya ayat surah, bukan. Tapi kita fokus di bagaimana kita membahas tentang gimana sih keilmuan itu semenjak Allah turunkan syariat hingga nanti di peradaban Islam itu terbentuk dan menjulang tinggi. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah ayat-ayat yang mulia ini, Al-Quran ini, yang pertama kali diturunkan adalah ayat-ayat tentang keilmuan. Maka ini tentu sangat penting sekali menjadi catatan dan ingat dan menjadi nasihat penting bagi kita, bahwasanya menuntut ilmu sangat-sangatlah penting dan urgen sekali bagi setiap muslim apapun profesinya. Itu makanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu sangatlah penting bagi seorang muslim. Maka ketika muslim saja dituntut untuk menuntut ilmu, ya, semua muslim ini tanpa terkecuali apakah dia petani, apakah dia nelayan, apakah dia mohon maaf petugas kebersihan, apalagi mungkin kita yang diamanahkan menjadi seorang guru atau bahkan berprofesi dan hidup dari yang namanya dunia pendidikan. Tentu kadar untuk belajar itu jauh lebih besar kewajibannya daripada orang-orang yang mungkin nggak akan mengajarkan keilmuan. Dan ini penting bagi kita. Karena Rasulullah SAW adalah seorang guru untuk umat ini, adalah guru untuk seluruh manusia di muka bumi ini, dan dia adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin gitu ya, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Rasulullah itu selain dari jadi guru, beliau itu adalah seorang pembelajar tulen.
atau seorang murid yang benar-benar sungguh-sungguh dalam mencari keilmuan. Sebagaimana digambarkan di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 16-17 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengabadikan. Ini penting kalau kita ingin tadabbur ayat itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah engkau tergesa-gesa menggerakkan lidahmu karena ingin cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu. Ini salah satu fenomena sejarah yang direkam Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang pembelajar, seseorang yang begitu semangat dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka semangat-semangat inilah yang ditularkan Rasulullah kepada para sahabat. Dan para sahabat itu mindset mereka terhadap ilmu itu luar biasa. Sebagaimana Abu Hurairah yang kita kenal dengan periwayat hadis terbanyak, mungkin sebagian dari kita kagum. Dia bisa hanya dengan waktu lebih kurang 4 tahun mengumpul riwayat hadis yang begitu banyak, 5.000-an lebih. Tapi ada sisi yang harus kita juga harus tahu, bahwasanya Abu Hurairah itu adalah orang yang tidak fokus atau mungkin merelakan dunianya dalam tanda kutip adalah dia tidak mencari, dia tidak berusaha karena fokus dengan keilmuan. Sebegitunya. Karena uang itu di matanya sangat rendah jika dibandingkan dengan yang namanya ilmu. Itu makanya kalau para sahabat itu memandang bahwasanya kaya itu atau miskin itu merupakan pilihan. Melainkan, tapi kalau bodoh itu adalah musibah. Kalau kita terbalik, ketika kita orientasi hidup kita itu ujung-ujungnya pasti duit, bukan ilmu. Maka ketika ada pilihan uang atau ilmu, tentu kita memilih uang. Nah, ini tentu terbalik. Orientasi hidup ini perlu kita perbaiki. Sebagaimana juga ketika kita ingin mendalami ya asbabun nuzul di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu salah satunya Quran surah An-Nur ayat 27 terkait bagaimana Abu Musa al-Asy'ari salah satu sahabat dari Ansor ya datang mengetuk pintu rumah Umar bin Khattab ingin bertamu kan seperti itu. Namun Umar bin Khattab setelah 3 kali diketuk pintunya atau mungkin diucapkan salam seperti itu nggak menjawab. Maka ketika itu Abu Musa pulang, maka Umar mengejar atau bertemu lagi di lain kesempatan. Kenapa kamu pulang? Dikatakan Umar bin Khattab. Maka jawaban Abu Musa al-Asy'ari kan bukankah seperti itu yang diajarkan Rasulullah? Bahwasanya ketika kita datang ke suatu rumah dan orang tersebut tidak menyauti ketika kita telah mengucapkan salam 3 kali, maka kita pergi. Maka pada saat itu Umar mengatakan, enggak betul itu. Nggak ada. Dan kamu akan saya pukul. Atau saya sakiti secara fisik. Kamu udah menyebarkan hoax. Kecuali ada saksinya katanya. Maka dicari saksi. Maka dicari salah satunya itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Salah satu sahabat Ansor juga. Dan bahkan di riwayat lain dikatakan Said Al-Khudri. Salah satu sahabat yang termasuk dalam 7 periwayat hadis. Yang tentu kejujurannya dan keilmuannya di bidang-bidang hadis itu nggak diragukan lagi. Maka Umar baru tahu ternyata ada hadis yang Umar itu terlupa gitu. Maka Umar berkata, perniagaan telah melalaikanku dengan yang namanya menuntut ilmu. Maka setelah itu para sahabat itu ketika ditanya, kenapa kamu nggak jualan? Jawaban mereka, karena kami nuntut ilmu. Orientasi mereka ilmu. Kalau kita terbalik, kenapa kamu nggak ikut kajian? Kenapa kamu nggak ikut seminar sana? Itulah, saya sebenarnya kepengen ikut, tapi saya kan jualan, saya kan ada acara-acara bla bla bla. Apalagi terkait masalah uang ini, kita sangat semangat gitu. Itulah mungkin orientasi itu perlu, apalagi kita selaku guru dan tenaga pendidik.
bahwasanya kita menjadi guru itu hanyalah sementara. Ketika kita menyampaikan di hadapan murid kita itu pada saat itu hanya pada saat itu kita yang menjadi guru. Keluar dari kelas sebenarnya kita tidak jadi guru, kita menjadi murid. Kita menjadi murid, kita banyak mendengar. Bukankah lebih banyak jumlah mata daripada mulut? Itu kalau kita ingin coba ambil hikmah-hikmahnya ya. Begitu juga bukankah lebih banyak jumlah telinga daripada mulut? Itu hikmah-hikmahnya kan bisa kita kalau ingin kita coba konklusikan gitu kan, bahwasanya kita harus lebih banyak memandang, memperhatikan, mendengar daripada berbicara. Nah, jadi memang waktu kita untuk menjadi murid itu mesti harus lebih banyak daripada kita menjadi guru. Maka tentu begitu sombong kita ketika kita guru, hidup di dalam dunia pendidikan, kita nggak mengupgrade diri kita, kita tidak menaikkan pemahaman kita. Dan itulah mungkin yang menjadi penyebab hari ini. Kita gelisah, kita marah, kita sedih. Kenapa anak murid hari ini kok bandelnya kelewatan? Kok anak murid hari ini mudah sekali atau tidak malu mengumbar maksiat? Bukankah memang kalau kita bicara tentang siklus teknologi itu semakin bebas teknologi itu, maka semakin bebas salah seseorang itu untuk mengakses apapun yang dia inginkan. Maka ketika itu terjadi, tentu akan banyak atau akan lebih banyak inovasi-inovasi di bidang kemaksiatan. Tetapi mengapa ketika inovasi-inovasi di kemaksiatan itu banyak, mengapa kita selaku guru yang menjadi tanda petik adalah penyuruh di dalam kebaikan tidak berinovasi? Masa tetap cara kita mengajar, cara kita mengambil kesimpulan, cara kita memandang suatu problem itu sama dengan bagaimana kita memandang problem anak kita 5 atau 10 tahun yang lalu. Tentu ini adalah kekeliruan besar dan sangat-sangat tidak bagus untuk perkembangan dunia pendidikan. Maka selalu kita ketika belajar dari kisah para sahabat di masa Rasulullah, bahwasanya memang keilmuan itu sangat-sangat penting. Dan kita menjadi guru itu hanyalah sementara. Hanya sebatas ketika kita menyampaikan, maka setelah itu kita adalah menjadi seorang murid sama-sama mereka. Nah, orientasi-orientasi kehidupan itu penting. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang orientasi kehidupan, banyak sekali kita lebih mudah ya. Kalau kita nongkrong di kafe dengan harga 200.000, 300.000 menu makanan, kita nggak terlalu masalah. Tapi ketika beli buku hanya 50.000 itu kita merasa itu beban. Apalagi disuruh mungkin oleh pimpinan atau disuruh oleh siapa membeli buku. Kita merasa itu suatu uang kita itu semacam sia-sia. Tentu orientasi-orientasi mindset seperti ini harus kita perbaiki. Apalagi kita menjadi seorang guru. Imam Ibn Hanbal, salah satu ulama yang terkenal, beliau di fikih ya, masuk dalam 4 mazhab yang terkenal dan populer itu. Beliau mengatakan itu, bahwasanya seorang manusia itu sebenarnya lebih membutuhkan yang namanya ilmu daripada makan. Seseorang itu bisa makan di hanya 1 kali, 2 kali bisa, setelah itu dia nggak makan. Bukankah puasa juga kita seperti itu? Atau mungkin kita ingin coba luaskan lah pernyataan dari Imam Ibn Hanbal itu. Ada orang yang bisa makan per setengah jam ya, atau berarti 48 kali dalam 1 hari 1 malam makan, nggak ada. Karena ketika kita makan, itu bisa 5-6 jam, kita nggak membutuhkan makan. Karena udah kekenyangan dengan nutrisi dan gizi-gizi yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Tapi tidak dengan ilmu. Ilmu itu kita butuhkan di setiap hela nafas kita, di setiap detik kita. Ketika kita keluar dari lokal, ketika kita bertemu dengan orang, ketika kita melihat suatu permasalahan di rumah tangga atau dimanapun, kita butuh ilmu. Maka ilmu itu lebih penting daripada makan dan minum dan segala perhiasan-perhiasan yang lainnya. Itu penting. Maka kalau kita memahami itu sebagai kebutuhan, maka kita tidak akan pernah lelah dan berhenti menuntut ilmu sampai nanti ke liang lahat. Menuntut ilmu ini penting sekali bagi umat muslim. Karena peradaban itu ya akan bisa jaya ketika pendidikannya itu kokoh. Dan dalam pendidikan itu tentu ada seorang guru dan pelaku-pelaku pendidikannya. Namun ketika seorang guru hari ini rapuh, maka pendidikan akan cepat goyang.
Maka terlihat ketika sedikit digoyang kurikulumnya, akan berantakan semuanya. Kenapa? Karena visi dan orientasi kita terhadap pendidikan itu tidak duduk. Dan itu menjadi salah satu penyebab mengapa kita hari ini tertinggal. Bukan Barat itu yang cepat maju, tapi kita yang perlahan-perlahan mundur terus-menerus. Dan kita biasa dan nyaman dengan realitas itu. Bukankah peradaban-peradaban di luar Islam, terus Barat itu, kalau kita bicara tentang lebih jauh lagi Andalus itu, bukankah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella di kerajaan Castilla, ya, Aragon itu, mereka itu membakar 1 juta buku. Karena itu buku ini akan jadi panduan nanti, dibakar. Karena mereka khawatir. Islam ini kan dibangun dengan yang namanya ilmu. Ya. Makanya mereka membakar bukunya, bukan orang yang mereka bakar. Ketika referensi terhadap itu tidak ada, maka akan sesat jalan itu. Begitulah para di luar Islam itu menganggap ketika ingin menghancurkan Islam, maka kita jauhkan seorang guru dan seluruh masyarakatnya tidak cinta dengan ilmu pengetahuan. Maka dari fakta-fakta sejarah itu, kita mengambil kesimpulan bahwasanya menuntut ilmu itu tidak kenal umur, tidak kenal waktu, dan tidak kenal situasi. Kapanpun, dimanapun, maka kita mesti harus menuntut ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ulama dalam artian di sini bukan hanya sebatas maksudnya itu ulama di sini bukan orang ulama. Ini bukan menunjukkan, kalau dalam tafsirnya itu bukan menunjukkan seseorang yang berprofesi seperti ulama, tapi orang yang mempunyai keilmuan, ya. Orang yang tahu, orang yang berilmu itu pasti akan takut kepada Allah. Nah, dan sebenarnya ilmu ini yang penting sekali untuk pengokohan tauhid seseorang tersebut. Atau mungkin di ayat lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan menaikkan derajat seseorang yang berilmu dan orang yang berilman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka rasanya fakta-fakta sejarah dan dikuatkan oleh firman Allah, la raiba fihi, yang tidak akan ada keraguan di dalamnya, menjadi buat kita sadar bahwasanya kita ini menjadi guru hanyalah sementara. Tapi kita menjadi murid mesti selamanya. Ketika ini kita paham, maka kita akan terus bersungguh-sungguh untuk belajar dan bersungguh-sungguh untuk mengajar. Karena ketika ini memang semua guru paham situasi ini, saya dan kita yakin dan percaya, kemenangan, kejayaan, dan krisis akhlak, miskin moral itu akan hilang dengan sendirinya. Dan yang menopang pertumbuhan dan kemajuan itu, siapapun itu, peradaban apapun itu, pasti berasal dari ilmu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, ilmu mana dulu yang mau kita ambil? Tentu kalau kita belajar dari sejarah, tentu kita harus mengacu kepada referensi-referensi Islam. Sesederhana itu saja kok. Ketika kita paham itu, semua permasalahan-permasalahan selesai. Padahal kalau kita ingin mau bahas segala macamnya, belum kita ingin sebenarnya mengkritik kurikulum yang luar biasa sekarang, yang tidak relate dengan kehidupan, itu kan perlu. Nah, sementara kita sendiri pun belum kokoh, belum siap. Maka ini pesan untuk kita semua, yang terkhusus kepada para guru. Maka ingatlah bahwa ilmu itu penting sekali. Dan ingat pula lah bahwa kita menjadi guru hanyalah sementara, tapi kita menjadi murid mesti selamanya. Wallahu ta'ala alam. Sekian sirah time kita pada hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mengambil tema-tema yang menarik, yang insya Allah akan kita sajikan fakta-fakta sejarahnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu tambahan insight bagi kita agar kita bisa lebih bersemangat lagi menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah, ibadur Rahman. Karena kita di dunia ini kan, yang pertama menjadi hamba Allah, yang kedua kita itu nanti disuruh menjadi khalifatu fil ard, yang menjadi khalifah di muka bumi. Kita ingin beramal kepada Allah, kalau nggak dengan ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat. Itu juga kita ingin mengelola
manusia mengelola muka bumi, mengelola bumi dan seisinya ini, kalau nggak dengan ilmu, tentu hanyalah sebatas angan-angan dan impian belaka. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.